Saya Natasha Mewoh masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara Arya Danu Susilo menjadi taekwondo in Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera hingga harus berlatih sambil bekerja, Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan soalnya udah 2 kali ikut seleksi SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Bahwa saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara satunya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, dari turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan Trismuwantara Albertsi. Di final tunggal putri turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Albertsi yang berpasangan dengan Gunawan Trismuwantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Saudara, roster lengkap tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan anak Dewa optimis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legend asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi
untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif, tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Rizky, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, pengundian fase knockout AFC Champions League 2 sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil pengundian, wakil Indonesia Persib Bandung akan bentrok melawan tim asal Thailand Ratchaburi FC. Persib Bandung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di fase gugur AFC Champions League 2 setelah berhasil melewati fase gugur. Finish sebagai juara grup membuat Bandung berada di pot 1 wilayah timur bersama tim Australia MacArthur FC, wakil Jepang Gamba Osaka, serta klub Singapura Tampines Rovers. Legenda Persib Bandung Atep Rizal turut terlibat dalam prosesi undian, didapuk sebagai asisten pada pengundian babak 16 besar kompetisi kasta kedua Benua Kuning. Pangeran Biru harus menjalani laga tandang lebih dulu di leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026. Selanjutnya, gantian menjadi tuan rumah 18 hingga 19 Februari 2026. Hasil undian ini sudah termasuk bagan keseluruhan fase gugur turnamen hingga Grand Final. Pada babak Grand Final akan mempertemukan wakil Barat dan Timur, di mana duel akan dimainkan di wilayah Barat. Berbeda dengan fase grup, di fase gugur AFC Champions League 2 akan menggunakan VAR, sehingga wasit yang memimpin pertandingan akan terbantu dan lebih presisi dalam menentukan keputusan. Saudara, manajemen Persebaya Surabaya masih beri kepercayaan kepada Uston Nawawi sebagai pelatih sementara meski telah mendapatkan pelatih baru Bernardo Tavares. Mantan pemain Persebaya Surabaya akan menangani bajul hijau hingga laga pekan ke-16 kontra Madura United 3 Januari mendatang. Meski telah resmi mengontrak pelatih baru Bernardo Tavares, manajemen Persebaya Surabaya masih memberi kepercayaan pada Uston Nawawi untuk menjadi pelatih sementara. Mantan bintang Persebaya sudah menukangi Green Force pada 4 laga dengan hasil 3 kali imbang dan sekali menang. Tugas Uston Nawawi diperpanjang hingga laga melawan Madura United di pekan ke-16 Super League 3 Januari nanti. Uston Nawawi bilang Bernardo Tavares akan segera gabung dengan tim setelah liburan tahun baru. Transisi juga sudah disiapkan untuk menjaga ritme tim. Alat komunikasi seperti saya bilang kemarin, secara verbal kita belum, cuma memang kita staf pelatih dapat tugas dari manajemen di pertandingan ini dan pertandingan lawan Madura sampai kedatangan beliau Coach Bernardo Tavares kita di awal Januari. Dan tentunya kita semua bersyukur karena kalau bisa kita begitu beliau datang, tim kan semakin bagus di masa transisi. Kan itu yang kita perlukan. Rencananya, Bernardo Tavares akan mulai memimpin latihan pada 5 Januari. Saat ini, Bruno Moreira dan kolega tengah fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang derby Suramadu menghadapi Madura United. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.